Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan masih tetap semangat menjalani hari ya. Nah, materi bimbingan klasikal kita kali ini mengenai kiat mencari dan disenangi teman. Seperti biasa, sebelum membahas materi mengenai kiat mencari dan disenangi teman, Ibu akan memberitahu mengenai tujuan layanan kita terlebih dahulu. Tujuan layanan yang pertama adalah mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan disenangi teman. Tujuan layanan yang kedua, menjelaskan cara-cara memperoleh teman. Tujuan layanan yang ketiga, mengklasifikasi beberapa cara yang tidak tepat dalam mencari teman. Dan tujuan layanan yang keempat adalah menganalisis bentuk-bentuk tekanan dari teman sebaya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk berada di sisinya. Tapi, sebagian besar orang masih mengalami masalah dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain, yang membuat mereka juga mengalami kesulitan untuk membangun pertemanan. Remaja dalam fase perkembangannya tidak lepas dari pergaulan dengan teman sebaya. Remaja mulai melepaskan diri dari keluarga dan mulai menghabiskan sebagian besar waktunya bersama teman. Kelompok teman sebaya sangat membantu remaja dalam mendapatkan informasi, mengasah kepekaan sosial, dan keterampilan sosial. Untuk itulah remaja perlu mengetahui bagaimana sikap dan perilaku yang sebaiknya dikembangkan dalam pergaulan sebagai bekal remaja dalam berinteraksi di lingkungan yang lebih luas. Nah, bagaimana sih cara agar kita itu disenangi teman? Cara yang pertama adalah membangun atau menciptakan interaksi. Cara yang kedua, membangun tingkah laku positif. Cara yang ketiga, bersikap menyenangkan, baik, dan penuh perhatian. Cara yang keempat, memberikan dukungan sosial. Cara yang kelima, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, itu merupakan cara agar kita disenangi teman. Jadi, dalam memperoleh teman baru di sekolah, dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu memperlihatkan keramahan, berteman di kelas, jangan segan memuji orang, terbuka kepada siapapun, memulai dari sosial media, memulai dengan sesuatu yang sama seperti makanan favorit ataupun hobi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, bergabung di organisasi. Nah, itu merupakan cara-cara agar kita dapat memperoleh teman baru di sekolah. Selanjutnya, terdapat beberapa cara yang tidak tepat dalam mencari teman yang tentu saja harus kita hindari. Yang pertama adalah perilaku psikologis. Perilaku psikologis yang dapat merusak reputasi dan menyakiti perasaan teman kita diantaranya buruk sangka, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri semata, memaki, bertingkah laku kasar, membicarakan keburukan teman, menyebarkan berita bohong, mempermalukan teman, dan mengkritik teman dengan cara yang kasar. Kemudian ada juga sikap diri yang negatif. Pengaruh negatif dari lingkungan mempengaruhi kepribadian dan perilaku yang terbentuk pada seseorang. Berbagai kebiasaan yang tidak baik seperti berkata kotor dan kasar. Kemudian ada juga perilaku antisosial. Perilaku antisosial adalah perilaku menentang hidup bermasyarakat atau bersosial yang muncul dari dalam diri. Contohnya adalah tidak menghargai orang lain, tidak peduli atau bodoh, kurang perhatian, menjauhkan diri dari pergaulan, tidak mau berbagi, tidak mau membantu, tertutup dan tidak mau bekerja sama.
Kemudian yang terakhir ada agresi fisik dan verbal. Agresi fisik verbal merupakan sifat-sifat kepribadian yang mengganggu orang lain. Agresi fisik adalah kekerasan yang bertujuan untuk menyakiti orang secara fisik dan mengakibatkan kerusakan fisik seperti berkelahi, merusak, meludah, bolos, dan melanggar peraturan sekolah. Sedangkan agresi verbal bertujuan menyakiti orang lain melalui perkataan, seperti berteriak, menghina, membuat lelucon atas orang lain, mengejek, berbohong, memfitnah, menceritakan rahasia, dan menghasut. Nah, masalah yang dihadapi remaja masa kini yang sekaligus memberikan pengaruh terburuk pada remaja adalah tekanan dari teman sebaya. Tekanan teman sebaya memberikan pengaruh terburuk pada remaja, seperti berbohong pada orang tua, melakukan perundungan atau bullying, membolos, narkoba, merokok, minum alkohol, dan sebagainya. Pemikiran bahwa setiap anak melakukan hal itu menyebabkan mereka juga ingin melakukan tanpa pemahaman yang lebih baik. Jadi kita harus pandai memilah pertemanan yang memiliki dampak baik ataupun buruk bagi diri kita. Jadi kesimpulan dari materi kita kali ini adalah terdapat banyak cara dalam memperoleh dan disenangi teman. Salah satunya adalah bertingkah laku positif dan membangun interaksi. Pertemanan memiliki peran penting dalam proses interaksi sosial. Namun, terdapat dampak positif dan negatif dalam berteman yang disebabkan oleh tekanan dari teman sebaya. Maka dari itu, kita juga harus memiliki pemahaman dan mampu dalam memilah ruang lingkup pertemanan. Oke anak-anak, kita sampai pada akhir pembahasan kita mengenai kiat mencari dan disenangi teman. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.